Soal nomor 1, perhatikan kartu-kartu bilangan berikut. Kartu pertama tertulis bilangan dalam bentuk pecahan, yang ini ya. Kartu kedua tertulis bilangan desimal. Kartu ketiga tertulis bilangan dalam persen, dan selanjutnya. Urutan kartu-kartu tersebut dalam nilai terbesar ke nilai yang terkecil adalah, nah untuk menjawab soal ini, itu kita perlu membuat kartu-kartu bilangan ini menjadi dalam satu bentuk yang sama ya. Misalkan kalau dalam bentuk pecahan, jadikan pecahan semuanya. Kalau dalam bentuk desimal seperti ini, jadikan dalam bentuk desimal semuanya. Kenapa begitu? Agar kita mudah membandingkannya ya, antara satu kartu dengan kartu yang lainnya. Misalkan dalam soal ini, saya akan membuatnya atau membandingkannya dalam bentuk bilangan-bilangan desimal semuanya. Jadi saya harus mengubah bilangan-bilangan yang bukan desimal menjadi bentuk desimal terlebih dahulu. Misalnya ini, 1/12. 1/12 ini, itu bentuk desimalnya adalah sama dengan 0,083. Ya, dapat dari kalian bagi saja 1 dibagi 12. Maka kalau kalian menggunakan kalkulator, kalian pasti peroleh hasilnya ini. Kemudian 0,32 itu tetap ya, jadi 0,32 karena sudah dalam bentuk desimal. Kemudian selanjutnya 62%. 62%, tanda persen ini menunjukkan per 100 ya. Jadi kalau 62% itu artinya 62/100. Tapi ini kan dalam bentuk pecahan ya. Kalau kita jadikan dalam bentuk desimal, ini akan menjadi 0,62. Selanjutnya, bentuk yang ketiga sudah, bentuk yang keempat, 7/8. 7/8 ini sama, kita jadikan bentuk desimal. Kalian bisa membagi 7 dibagi 8, itu kita akan peroleh hasilnya adalah 0,875 dalam bentuk bilangan desimal. Selanjutnya terakhir 45%. 45% ini kartu yang kelima ya. Mirip seperti kartu yang ketiga dalam bentuk persen ini. Kalau kita tulis, itu hasilnya adalah sama dengan 0,45. Nah, sekarang kita bandingkan ke 5 kartu ini. Yang mana yang paling besar? 1/12 tadi itu adalah sama dengan 0,083. Jadi di sini ya, ini adalah sama dengan 0,083. Yang ini ya tetap ya 0,32. Kalau kita lihat antara kartu yang pertama dengan kartu yang kedua ini, akan besaran kartu yang kedua ya, karena ini 0,3, sedangkan ini 0,08. Jadi ini lebih besar. Kemudian kita cek kartu yang ketiga, itu hasilnya adalah 0,62. Ternyata lebih besar lagi ya. 0,62 ini lebih besar daripada 0,32 dan 0,083. Kemudian 7/8 itu adalah 0,875. Ternyata lebih besar lagi, 0,8 ini. Nah, terakhir ini 45% adalah sama dengan 0,45. Jadi kalau kita buat urutan nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, kita lihat nilai yang terbesar kan 0,875 ya, 7/8 ini. Jadi yang paling besar itu adalah 7/8. Selanjutnya kita perhatikan mana yang terbesar kedua. Ini 0,6, 0,3, 0,08, 0,45. Maka ini ya yang kartu nilai terbesar yang kedua, yaitu 62%. Jadi di sini 62%. Selanjutnya, cari yang lebih kecil daripada 0,62, ini ya 0,45, yaitu 45%. Selanjutnya 0,32 ya. Dan terakhir itu adalah 1/12, paling kecil ini 0,08. Nah, kalau kita lihat urutan nilai dari yang terbesar ke nilai yang terkecil ini, maka pilihan jawaban yang benar itu adalah yang nomor B. Jadi, demikianlah penyelesaian untuk
soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dikatakan dalam pertandingan olahraga panahan, skor perolehan dihitung berdasarkan papan sasaran seperti pada gambar berikut ini. Jadi perhatikan gambar ini di mana biru berarti bernilai 5 poin, kuning 4 poin, merah 3 poin, hijau 2 poin, dan ungu 1 poin. Nah, sekarang pada babak final, Tono dan Syahrul diberi kesempatan memanah 10 kali. Setelah memanah 9 kali, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil warna atau hasil panahan yang diperoleh oleh Tono dan Syahrul. Jadi perhatikan bahwa biru tadi bernilai 5 poin ya. Jadi kalau Tono mengenai biru sebanyak 1 kali, dia telah mendapatkan 5 poin ya, sedangkan Syahrul karena 2 kali berarti 2 kali 5 yaitu 10 poin. Selanjutnya kuning itu bernilai 4. Berarti Tono karena memanah kuning sebanyak 2 kali, dia telah mendapatkan nilai 2 kali 4 yaitu 8. Sedangkan Syahrul itu memanah sekali yang bernilai 4. Jadi poinnya hanya 4 saja. Selanjutnya, Tono memanah merah itu sebanyak 2 kali. Jadi, kalau saya tuliskan di sini, merah 2 kali. Nilai merah adalah 3. Jadi, 2 kali 3 adalah 6 ya. Sedangkan Syahrul ini hanya sekali. Jadi, hanya dapat nilai 3 saja. Selanjutnya hijau. Hijau yang bernilai 2. Karena hijau bernilai 2, jadi ini 3 kali 2, yaitu 6 poin. Ini Syahrul juga memanah 3 kali. Dengan poin 2 berarti ini mendapatkan 6 poin. Selanjutnya ungu. Ungu itu nilainya hanya 1, jadi 1 kali 1 di sini 1. Sedangkan Syahrul 2 kali bernilai 1, jadi dia mendapatkan 2 poin. Nah, sekarang kita akan coba lihat poin perolehan dari Tono maupun Syahrul. Tono ini mendapatkan 5 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 1 poin. Ya, 5 tambah 8 itu adalah 13, 13 tambah 6 itu adalah 19, 19 tambah 6 itu adalah 25, ditambah 1 itu adalah sama dengan 26 poin. Jadi Tono telah mendapatkan 26 poin hasil dari 9 kali kesempatan memanahnya. Sedangkan Syahrul itu mendapatkan 10 tambah 4, 14 tambah 3, 17. 17 tambah 6 itu adalah sama dengan 23, dan 23 ditambah 2 itu adalah sama dengan 25. Nah, selisihnya sedikit sekali ya poin antara Tono dan Syahrul. Nah, kemudian Syahrul dikatakan bertanya kepada Andri ya. Untuk panahan yang terakhir itu Syahrul harus mendapatkan poin berapa agar dia memenangkan pertandingan ini. Jadi kalau kita sekarang cek satu persatu, ketika panah Syahrul mengenai sasaran lingkaran biru ini bernilai 5 poin, maka Syahrul itu akan mendapatkan 25 poin ditambah tembakan ke-10 bernilai 5 poin. Jadi ini poin Syahrul itu adalah sama dengan jadinya 25 tambah 5 ya, 30 poin. Sedangkan poin Tono itu adalah sama dengan Tono ini mengenai sasaran kuning. Kuning itu 4. Jadi 26 ditambah 4 jadinya berapa? 30 juga ya. Nah, ternyata kalau terjadi kejadian Syahrul mengenai biru dan Tono mengenai kuning, itu mereka seri ya. Jadi Syahrul belum memenangkan pertandingan ini. Jadi yang A tidak mungkin. Kemudian yang B coba kita cek. Panah Syahrul mengenai sasaran lingkaran merah. Jadi Syahrul yang sudah punya 25 poin ketika mendapatkan merah yang bernilai 3 poin lagi, maka itu kita peroleh Syahrul akan mendapatkan jadinya poin sebanyak 25 tambah 3, yaitu 28. Sedangkan Tono di sini
sudah punya 26 poin. Kemudian mengenai kuning. Kuning itu 4 poin. Ya. Jadi ketika 26 ditambah dengan 4 poin yang berwarna kuning, ini jadinya Tono dapat 30 poin ya. Kalau dalam kasus ini yang menang justru Tono jadinya ya, bukan Syahrul. Sementara yang kita harapkan kan Syahrul di sini. Dia bertanya bagaimana caranya memenangkan pertandingan ini kepada Andri. Jadi pilihan B ini salah. Kemudian kita periksa pilihan yang C. C ini panah Syahrul mengenai sasaran lingkaran biru. Jadi Syahrul yang telah mendapatkan 25 poin, kemudian ketika terakhir mengenai biru berarti mendapatkan 5 poin lagi. Oleh karena itu 25 tambah 5 jadinya 30 poin yang diperoleh oleh Syahrul. Sedangkan Tono sudah punya 26 poin. Kemudian mengenai sasaran lingkaran merah. Merah itu hanya 3 poin. Jadi 26 ditambah 3 itu hasilnya adalah sama dengan 29. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Syahrul akan memenangkan pertandingan karena memiliki poin yang lebih banyak. Ya, 30 dibandingkan dengan 29. Jadi jawaban C ini benar. Nah, kita akan periksa satu lagi untuk D. Apakah benar atau salah ini? Panah Syahrul mengenai sasaran lingkaran merah. Syahrul itu sudah punya 25 poin. Kemudian mengenai lingkaran merah, berarti yang bernilai 3 ya, 25 tambah 3, maka poin Syahrul di sini akan menjadi 28. Sedangkan Tono mengenai sasaran lingkaran hijau. Tono itu 26 poin tadi ya. Kemudian lingkaran hijau itu 2 poin. Jadinya 26 tambah 2. Nah, di sini Tono juga ternyata hanya memiliki 28 poin. Jadi ini mereka akan draw. Sama kondisinya seperti pilihan A ini ya. Jadi agar Syahrul memenangkan pertandingan, dia harus mengenai sasaran lingkaran berwarna biru, sedangkan Tono mengenai sasaran lingkaran yang berwarna merah. Jadi demikian untuk nomor 2, agak panjang ya, tapi semoga kalian mengerti maksudnya. Selanjutnya, soal nomor 3, dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam yang terdiri dari 27 ekor ayam jantan dan 18 ekor ayam jantan berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat begini, bayangkan ini ada kandang ya, kemudian ada ayam-ayam banyak. Tapi karena saya tidak bisa menggambar ayam, jadi saya tulis diagramnya saja ya. Karena ada 50 ayam ya, yang terdiri dari 27 ekor ayam jantan. Jadi ayam itu kan ada ayam jantan, ada ayam betina normalnya ya. Karena 27 ekor ayam jantan, jadi di sini saya tuliskan 27 jantan saja. Maka secara otomatis kalian mengetahui bahwa sisanya itu pasti ayam yang betina ya. Karena 27 sudah ayam jantan, jumlah ayamnya itu ada 50, maka kita peroleh bahwa yang betina itu ada sebanyak 50 dikurangi 27 ya, itu adalah 23. Nah, jadi komposisinya dari 50 ayam itu 27 jantan, maka sisanya 23 itu adalah betina. Sekarang diketahui ada 18 ekor ayam jantan berwarna hitam. Dari 27 ayam jantan ini, ternyata 18 ekor itu adalah berwarna hitam. Jadi kalau saya pecah lagi, di sini ada 18 yang jantan hitam ya, saya singkat JH itu saja. Berarti yang jantan tetapi tidak berwarna hitam ya, berapa? Kan harus 27 jumlahnya jantan ya. Oleh karena itu yang jantan tapi berwarna tidak hitam itu haruslah 9. Ya, jantan yang tidak hitam. Karena 18 ditambah 9 itu adalah 27 ya. Jadi otomatis kalian mengetahui bahwa kalau ada 27 ayam jantan dengan 18 yang berwarna hitam, maka 9-nya akan berwarna tidak hitam. Seperti itu ya. Kemudian informasi selanjutnya,
itu apabila ayam yang berwarna hitam seluruhnya 35 ekor. Nah, ayam yang berwarna hitam ini kan berarti gabungan antara jantan yang hitam ditambah dengan betina yang hitam ya. Nah, di sini juga begitu. Kita akan memecahnya menjadi betina hitam dan betinanya yang tidak hitam atau tidak berwarna hitam, itu maksud saya. Ya. Karena diketahui 35 ekor itu berwarna hitam, dengan 18 itu sudah adalah yang jantan hitam, maka yang betina itu jumlahnya haruslah 35 dikurangi 18, yaitu 17. Ya, jadi 17 betina yang berwarna hitam ditambah 18 jantan yang berwarna hitam akan menghasilkan keseluruhan ayam yang berwarna hitam sebanyak 35 ekor. Sekarang jadinya berapa betina yang tidak hitam? Perhatikan ke sini lagi. Betinanya itu ada 23 ekor dengan 17 berwarna hitam, berarti yang tidak hitam sisanya ya. Sisanya itu adalah 6 ekor. Ya, 17 tambah 6 23. Oleh karena itu, banyak ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah 6 ekor. Jadi kalian harus memecah informasi ini satu persatu agar bisa mendapatkan apa yang ditanyakan oleh soal. Semoga dimengerti penjelasan saya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 sekarang. Nah, di soal nomor 4 ini dikatakan ada 2 orang kakak beradik patungan untuk membeli sebuah kado ulang tahun pernikahan orang tua mereka. Ya, anak-anak yang berbakti ya kepada orang tua ini. Uang yang mereka kumpulkan adalah Rp105.000. Jika adiknya membayar Rp15.000 kurang dari kakaknya, jumlah uang yang harus diberikan kakaknya adalah. Nah, di sini itu saya akan membuat permisalan kakaknya sebagai K, gitu ya. Kemudian adiknya itu sebagai adik. Dari informasi ini dikatakan bahwa uang yang mereka kumpulkan, jadi mereka ini adalah kakak beradik ini. Jadi kakak ditambah adik itu adalah jumlah uang mereka Rp105.000. Nah, kemudian informasi selanjutnya, adiknya membayar 15.000 kurang dari kakaknya. Ya, jadi uang adiknya itu adalah sama dengan 15.000 kurang dari kakaknya. Jadi kakaknya dikurangi dengan 15.000. Nah, dari informasi ini kita perlu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Ya, saya akan menggunakan cara substitusi karena ini sudah diketahui bahwa adiknya itu adalah uang kakaknya dikurangi dengan 15.000. Oleh karena itu, di sini saya akan ganti A ini dengan K dikurangi 15.000. Oleh karena itu, K ditambah dengan uang adik, yaitu uang kakak yang dikurangi 15.000. Seperti ini. Itu jumlahnya adalah sama dengan 105.000. Ya, jadi K dikurangi 15.000 ini adalah pengganti dari uang adiknya. Kemudian kita akan jumlahkan K ditambah K itu adalah sama dengan 2K. Kemudian dikurangi dengan 15.000. Hasilnya adalah sama dengan 105.000. Selanjutnya tinggal menyelesaikan persamaan ini ya, sudah jadi dalam bentuk satu variabel, yaitu variabel K. 2K sama dengan 105.000. Ya, kita bisa jumlahkan kedua ruas, tambahkan kedua ruas dengan 15.000 agar yang ini minus 15.000-nya habis ya. Di sini saya tambahkan 15.000. Nah, saya peroleh jadi 2K itu sama dengan 105.000 ditambah 15.000 itu adalah sama dengan 120.000. Maka K adalah sama dengan 120.000 dibagi 2 ya. Kita peroleh K-nya adalah sama dengan Rp60.000. Nah, kita telah memperoleh uang kakak yaitu Rp60.000. Selanjutnya kalau kita hitung uang adiknya,
di sini uang adik adalah uang kakak dikurangi 15.000. Jadi kalau saya hitung, adiknya adalah sama dengan kakaknya tadi 60.000 ya. 60.000 dikurangi dengan 15.000 rupiah. Kita peroleh hasil uang adik ini adalah sama dengan 60.000 dikurangi 15.000 itu adalah sama dengan 45.000 rupiah. Nah, di sini kita telah mendapatkan masing-masing uang yang dikumpulkan oleh kakak dan beradik ini. 60.000 ditambah 45.000, mau ya 105.000 rupiah. Karena pertanyaannya berapa jumlah uang yang harus diberikan kakaknya, maka kita tinggal periksa di sini. Uang kakak itu adalah 60.000 rupiah, yaitu pilihan D yang benar. 45.000 ini adiknya ya, jangan keliru nanti. Selanjutnya, terakhir soal nomor 5. Di sini suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dalam direncanakan selesai dalam waktu 25 hari ya. Karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang harus ditambahkan ini ya, kurang hanya adalah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa banyak pekerjaan yang ada itu adalah 12 orang selama 25 hari. Jadi kalau saya hitung jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan ini ya, maksud saya itu adalah sama dengan 12 orang itu kali dengan 25 hari. Jadi akan ada sebanyak 300 unit pekerjaan ya. Nah, sekarang pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16. Berarti 15 hari sebelumnya itu para pekerja ini sudah bekerja dengan benar ya, sebelum kehabisan bahan baku. Jadi, yang sudah dikerjakan, di sini saya tuliskan sudah dikerjakan, itu adalah sama dengan 12 pekerja ini sudah bekerja sebanyak 15 hari ya. Itu adalah sama dengan 12 kali 15, 180 ya. Oleh karena itu kita mendapatkan sisa yang belum dikerjakan itu adalah sebanyak 300 dikurangi 180 itu 120 pekerjaan yang belum selesai. Kemudian karena kehabisan bahan baku, jadi berhenti selama 2 hari, yaitu hari ke-16 dan ke-17. Sementara hari tersisa itu jadinya tinggal hari ke-18 ya mulainya. Karena 16, 17 berhenti atau off, jadi yang tersisa tinggal hari ke-18 sampai hari ke-25. Jadi hari ke-18 sampai 25 ya. Nah, di sini itu adalah sebanyak berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tersisa 8 hari lagi. Agar pekerjaannya ini selesai tepat pada waktunya. Kalau kita bagi sekarang, ada pekerjaan tersisa 120 hari, kemudian waktu yang tersisa hanya 8 hari saja. Maka kita membutuhkan pekerja itu sebanyak 120 dibagi dengan 8 ya. 120 pekerjaan ini akan dibagi ke dalam 8 hari. Jadi kita mendapatkan banyak pekerja yang kita butuhkan, yaitu sebanyak berapa nih? 120 dibagi 8 itu 15 ya. Jadi kita peroleh 15 pekerja. Nah, karena ternyata diperlukan 15 pekerja, sementara ini hanya tersisa 12 orang atau hanya dikerjakan oleh 12 orang selama ini, maka kita perlu menambahkan jumlah pekerjanya. Jadi tambahan pekerjanya itu adalah 15 yang kita butuhkan dikurangi dengan 12 yang sudah tersedia ya. Kita peroleh hasilnya adalah sebanyak 3 pekerja. Jadi yang benar kita perlu adalah menambahkan 3 orang pekerja. Jawaban D.
Nah, demikianlah pembahasan reort pertama matematika kita soal nomor 1 sampai nomor 5. Jika ada yang belum jelas, silakan dituliskan di kolom komentar. Selamat belajar ya!